Guys, hai, balik lagi dengan gue Rian Tiarno. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Honda Vario 160 ini, guys. Jujur guys, gue di sini bukan di endorse dari pihak Honda, dari Honda, guys. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda Vario 160, guys. Nah, guys, yang pertama, kelebihan motor Honda ini adalah untuk konsumsi bahan bakarnya, guys, cukup lumayan irit, yaitu untuk PP pulang pergi jarak real yang sering gue tempuh nih, guys, di Cilengsi Jakarta cukup dengan 20.000, guys. Nah, kelebihan yang kedua, ketika teman-teman ini memiliki postur seperti saya, kira-kira tinggi di angka 170, guys, ini agak nyaman. Karena apa? Pada saat posisi kita duduk, ini kaki ini nggak nekuk banyak, guys. Jadi nyaman aja lah. Nyaman dia, karena nggak pegel. Untuk sistem kokpitnya juga nih, guys, bagian kemudi nyaman. Karena dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, guys. Nah, kelebihan yang kedua, guys. Motor ini untuk mencapai speed dari dari start ke 70 km itu cukup beberapa detik, guys. Cukup lumayan gesit lah, guys. Gesit, kemudian dari postur bodi dan kaki-kaki, guys, cukup proporsional menurut saya, guys. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, apa ya, guys? Sebenarnya banyak kelebihannya, guys. Pertama, nggak capek. Kedua, mesinnya juga sangat lincah kalau untuk kecepatan tinggi, ya kan. Untuk orang-orang yang tinggi badannya dan memiliki kaki yang agak panjang, itu nyaman untuk dinaikin, ya kan, nggak terlalu pegel, guys. Jadi, nah, kekurangannya yang pertama, guys, rangkanya ESAF, guys. Kenapa? Sebenarnya rangka ESAF nggak salah, guys, karena pada zaman motor terdahulu tuh Honda sudah mengeluarkan Honda Astrea, kemudian Prima, kemudian Legenda, guys. Itu sebenarnya sudah menggunakan rangka ESAF bagian belakang, karena konsepnya kan ketemu plat di las, ya, guys. Nah, di sini salahnya ada dua kemungkinan, ya kan. Kenapa rangka ESAF di sini cepat karatan, guys? Yang pertama, itu sudah tumbuh bibit karat, guys, di sebelum proses pengelasan ataupun pengecetan. Yang kedua, ini yang terkuat menurut saya, guys. After pengelasan, kalau teman-teman welder pasti tahulah, ada kotoran after pengelasan itu mungkin pembersihannya tidak maksimal. Ketika dia terlewat, kemudian masuk proses pengecatan, ya kan, proses final lah, proses final dalam proses perakitan kemudian pengecatan itu, ada masih kotoran dari las itu tersisa. Ketika cat itu kering, kotoran tersebut terkelupas, maka ada celah cat yang terkelupas. Nah, itu tumbuh-tumbuhlah bibit, guys. Nanti bisa kita tunjukkan di video kita nanti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa ya? Bagian bodi lah, kita bagian bodi dulu. Bagian bodi ini agak sedikit tipis, guys, daripada tipe Honda pada seri-seri sebelumnya, guys. Apalagi terutama bagian cover aki, guys. Cover aki itu agak payah sih, lepas-lepas terus. Kemudian komstir, guys. Komstirnya berat. Setirnya tuh agak berat. Nah, lucunya nih, guys, gue pernah berpikir apa ini produk gagal, ya, guys, karena gini, ketika saya transisi dari motor Beat, ya kan, ke Vario ini, dalam pemakaian seminggu nih, lengan sama badan itu kayak ini, guys, pegal semua, pegal, kebas, kayak nggak nyaman aja, terasa berat gitu. Kemudian beberapa momen, guys, yang saya rasakan, motor ini tuh kayak ular, guys. Kayak, kenapa sih bilang kayak ular? Ketika dia melewati jalan tertentu, pada secara visual ini jalannya rata, tapi itu motor begini, guys, zigzag. Kalau teman-teman
punya pengalaman serupa tuh bolehlah share guys. Sampai penasaran saya turun, saya cek ban guys, apa kemungkinan gembes atau sebagai macam gitu. Ternyata enggak guys gitu. Sampai saya make sure, tanya ke rekan-rekan yang memiliki produk serupa, ternyata kata mereka memang benar. Setirnya keras, kemudian beberapa momen tuh motor kayak ular memang guys, rasa zigzag gitu. Tapi kalau memang itu kesalahan dari sasis ataupun shock, kayaknya menurut saya presentasinya dari itu 40% guys, karena kan motor baru. Dan kalau memang itu sasisnya lentur, otomatis pada saat pertama itu pasti motor waktu setor udah limbung lah guys. Kalau ini enggak, ini di momen-momen tertentu. Setelah saya riset, saya pikirkan dengan penuh kehati-hatian ya guys, karena menyangkut produk brand orang ya kan, brand besar. Saya berpikir mungkin ini karena dari reaksi, karena tapak si motor ini kan depan belakang lebar ya guys. Mungkin dia tingkat gesekan di jalan tertentu. Inilah guys yang kita maksud dengan kotoran sisa pengelasan. Kalau di kamera agak kurang terlihat, pada bagian sambungan pengelasan terlihat, dan ini guys pada bagian standar ada sudah banyak karat nih guys di bagian-bagian pengelasan. Nah nanti kita lihat di bagian, nah ketemu standar tuh, nah di situ udah muncul karat guys. Jadi memang real ada karat guys, dari baru guys. Real Vario 160 NIK 2025 ya guys. Ini di depan kita ada Vario 160 tipe CBS ya guys. Jadi untuk tipe CBS sendiri ada untuk varian yang NIK 2025 ya guys. Itu ada tipe merah Dove, hitam Dove, sama biru Dove guys. Nah, di depan kita ini untuk warna merahnya, tipe warna merah bisa kita lihat. Untuk strippingnya guys, model seperti ini. Ini visual samping. Untuk dari saya pasang visor sendiri guys. Sebenarnya di sini ada tulisan Honda ya guys. Ini karena tipe CBS, jadi dia masih pakai tromol guys, bukan cakram belakang. Nah, untuk aksen lampu sudah menggunakan lampu LED ya guys. Lampu LED. Di kanan kiri ada aksen lampu sennya. Untuk profil bannya kita ulas di bagian depan dulu guys. Profil dan bannya, ban depan 100/80 ring 14 guys. Untuk shock masih teleskopik. Untuk piringan cakram nih agak beda daripada Vario tipe sebelumnya guys. Tipe 125 atau tipe 150. Kalau tipe sebelumnya dia piringannya nih guys kayak variasi gitu guys, bergelombang kayak barang-barang aftermarket. Nah, ini yang agak menarik dari perhatian saya nih. Kalau untuk motor-motor Honda, brand Honda sebelumnya kan mereka lebih familiar dengan produk mesin ya guys, untuk apa ini istilahnya pengereman atau kepala babinya guys. Kalau untuk ini Vario sebelumnya juga sudah mengadopsi merek Tekico guys. Nah, kemudian kita bergeser ke bagian kanan guys. Bagian kanan untuk bagian seluruh bodi bisa kita lihat. Nah, ini guys untuk lengan ajunnya sendiri, dia sudah lengan ajun bagian atas guys, bukan yang berada di bawah. Nah, kemudian untuk profil ban bagian belakang dengan 120/70 ring 14 guys. Di sini masih single shock ya kan guys. Nah, di sini kalau sekilas kita perhatikan nih mesin, ban dan sebagainya ini mirip-mirip Vario 160 guys. Yang membedakan hanya ditutup CVT nih. Kalau Vario dia ada aksen semacam list plastik begitu ya kan guys. Nah, ini agak beda di bagian tutup CVT-nya. Tapi kalau asas praduga tak bersalah saya nih perkiraan saya nih guys ya mengadopsi mesin PCX sih guys. Nah, kemudian kita bergeser bagian belakang. Bagian belakang masih seperti spakbor ngadopsi
tipe Vario sebelumnya guys. Nah kita geser lagi nih, lupa ada yang bagian yang lupa guys. Nah ini logo ini kalau untuk motor Beat dan motor-motor sebelumnya kan ini masih ESP aja guys, ini udah ESP plus, jadi digadang-gadang anti gredek dan anti tilang, anti gredek aja guys, sorry bercanda. Nah kemudian kita bergeser ke bagian kanan guys, knalpot ya mirip-mirip PC guys. Di sini kita pakai arm karena masih tipe CBS, jadi dia belum ada pengereman di bagian belakang untuk cakram ya guys. Dia masih hanya swing armnya aja gitu, karena dia masih pakai tromol karena tipe CBS-nya. Nah kemudian di sini Honda cukup pintar menangkap keinginan konsumen ya kan. Kenapa? Di sini sudah ada spakbor kolong guys. Spakbor kolong terlihat proporsional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan bentuknya juga menarik guys gitu. Jadi untuk mengurangi apa ya, cipratan lumpur ataupun air untuk masuk ke bagian mesin, ya setidaknya mengurangi, bukan tidak ada kemungkinan masuk, pasti ada masuk guys. Nah kemudian kita geser di bagian kokpit guys, kita geser. Oke, ini bagian kokpit, coba kita lihat. Nah ini guys yang pada dasarnya membedakan tadi pada saat hidup. Ini kita balikan lagi ya guys. Nah di bagian sini itu yang membedakan tipe CBS dan ABS. Di sini tidak ada indikator ABS guys, karena tipe CBS. Kalau tipe ABS-nya di sini ada indikator ABS muncul. Nah ini untuk pemakaian motor 1 bulan ya guys, dengan rute yang cukup lumayan jauh, yaitu Cilengsi Jakarta, Cilengsi Tebet lah guys, Cilengsi daerah Sudirman, itu PP bolak-balik. Coba kita lihat total tripnya udah berapa ya guys. Coba kita lihat, ini kita pencet sebelah kiri aja. Nah ini untuk indikator voltmeter aki guys, 12,7 harusnya masih normal, karena dia nggak abnormalnya tuh di bawah 12,4 guys. 12,7 itu masih normal. Di sini ada indikator jam ya kan, ini kilometer guys. Nah kalau ini nanti pas naik turunnya di sini adalah indikator konsumsi bahan bakar. Kita pencet lagi, ini total dari apa ya, dari trip A atau trip B yang udah kita telusuri guys. Nah ini kan trip A 481.0, trip B nya 481.0 juga nih. Oh trip A. Nah pokoknya totalnya itulah guys, nanti pokoknya totalnya 2481 guys nih, total dari keseluruhan trip A trip B ya kan. Abaikan nih guys indikator bensin ini, padahal ini udah diisi 2 literan, tapi mungkin kapasitas tangkinya yang sangat besar, jadi ya terlihat begitulah guys, kelihatan kosong terus. Nah kita coba matikan. Untuk motor ini konsumsi bahan bakar cukup lumayan irit guys, untuk di kelas 160 cc guys, karena PP Cilengsi Jakarta itu 2 jaman guys, dari Cilengsi Jakarta 2 jaman, macet rame lancar lah guys, merayap lah. Itu konsumsi pulang perginya 20.000 guys, sudah cukup mantep lah guys. Untuk kelas 160 ini apa ya, menurut saya udah cukup lumayan irit lah. Nah di positif negatifnya motor ini ada guys. Ini salah satu kekurangannya guys, ini bagian ini guys nih, kan ini rawan dipijak kaki ya guys. Ini ada 2 alternatif untuk pihak Honda sih menurut saya. Yang pertama, bahannya dipertebal ya kan, atau opsi kedua seperti motor-motor generasi sebelumnya,
Jadi desain begini, material dengan material yang sama, cuma minta tolong kanan kiri nih pada pertemuan bodi atas dan bawah ini dikasih baut gitu guys. Jadi kan ini riskan kena kaki. Ini agak-agak sedikit menjengkelkan konsumen lah guys. Yang kedua, sebenarnya ini kualitas bodinya agak sedikit menurun guys, karena lebih tipis dia daripada sebelumnya.